eh, jujur kita katakan kalau kita baca, teliti, telaah bagaimana perjalanan salaf dalam ya berpuasa, bagaimana mereka dengan ibadah siam, niscaya sangat pantas untuk kita berkata bahwa siam kita hari ini perlu dimurajaah gitu ya. Perlu ditashih lagi. Paham maksud saya ya? Bahwa kalau kita lihat teliti bagaimana siamnya kaum salaf dahulu bila dibandingkan dengan siam orang khalaf hari ini, wallahi mau nggak mau kita harus katakan bahwa siam kita perlu di murajaah ulang lagi. Ini dah masih jauh kita yang mencintai Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan bagaimana kaum salaf bersama ibadah siam itu sendiri. Ya, sangat perlu diperbaiki banyak ini ibadah puasa kita yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bisa jadi di antara sebab utamanya kita level atau kualitas puasa kita jauh dibandingkan salaf, karena kita mungkin nggak paham, nggak ngerti bagaimana suasana atau bagaimana keadaan salaf dengan atau di dalam bulan Ramadan atau secara umum dengan ibadah puasa ini. Kita nggak mengerti bagaimana mereka memaknai Ramadan, bagaimana mereka mengarungi hari-hari di bulan Ramadan saat mereka berpuasa ya. Bisa jadi banyak orang nggak paham, sehingga ya ketika kita bandingkan antara kualitas puasa kita dengan puasa mereka, ya mau nggak mau kita harus katakan perlu dimurajaah lagi puasa kita mencintai Subhanahu wa taala. Ya, saya sampaikan misalnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala ini sebagai mukaddimah bahwa beliau kalau disebutkan tentang ahwal, tentang kondisi kaum salaf dahulu dalam ibadah mereka, dalam ilmu, ya, jihad dan yang lainnya, kalau disebut tentang ya bagaimana kondisi kaum salaf terdahulu, maka beliau mengeluarkan ucapan yang suka diucapkan oleh para pujangga juga, la ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa sahihu idza masyakal muq'adi. Jangan kau banding-bandingkan, ya, jangan kau sodor-sodorkan, banding-bandingkan penyebutan kita dengan penyebutan kaum salaf dahulu, ya, puasa salaf dengan puasa orang terbelakang, ya jangan dibanding-bandingin, tidak bisa, ya. Semangat ilmu, menuntut ilmu kaum salaf dan menuntut ilmu ya orang khalaf, ya nggak bisa dibanding-bandingkan. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Perumpamaannya apa? Laisa sahihu idza masyakal muq'adi. Tidak sama orang sehat jalan dengan orang yang muq'ad, sakit. Orang lagi sakit jalan dengan orang lagi sehat jalan, ya jauh beda mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama. Nah, kita ini orang khalaf dalam ilmu dan amal dan yang lainnya itu kayak orang apa? Muq'ad, orang sakit. Kalau orang salaf sahih seperti orang sehat. Orang sehat tuh Masya Allah agresif, cepat. Ya, itu mencintai Allah Ta'ala. Bahkan kalau Syalbani rahimahullah pernah katakan bahwa tariqullah tawil, jalan Allah itu panjang sekali. Wa nahnu namdi ilaihi kasulahfat. Sayangnya kita berjalan di jalan Allah yang panjang itu kayak apa? Sulahfat. Kayak apa tuh? Kayak apa? Kura-kura, ya, kayak kura-kura, ya. Kalau orang salaf udah tahu jalan panjang, jalannya gimana? Kerjaan, seperti kuda-kuda balap yang luar biasa, cepat. Ya, sari'un ilal khairat, ilal khair, bati'un ilal syarr, cepat kepada kebaikan, kepada keburukan, lelet sekali mereka kaum salaf. Orang terbelakang, ya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita nggak masuk. Sari'un ilal maksiyah, bati'un ilal ta'ah. Maksiat cepat banget, tapi ketaatan lelet. Na'udzubillah. Dan itu ucapan celaan dari ya apa? Amalan kita yang akan diserupakan. Maksudnya ada orang yang bejat, jelek nanti di alam barzah, alam kubur, amalannya itu diserupakan seperti ya seorang yang menemani dia yang busuk, jelek, bau tampangnya. Di antara celaannya adalah apa?
ya, kamu dulu di dunia cepat pada maksiat, lambat kepada ketaatan. Ya wes, aku jadi kayak gini nih, busuk jelek nemenin kamu. Nauzubillah. Supaya kita nggak kayak gitu, teman-teman jemaah cintai semata. Jadi kata beliau, jangan kau coba-coba banding-bandingkan penyebutan kita dengan mereka, orang-orang salaf dahulu. Tidak sama orang sehat orang sehat berjalan dengan orang yang sakit, kata beliau. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, malu jamaah yang saya cintai SWT kalau disebutkan atau dituntut atau diminta untuk menyebutkan bagaimana dahulu orang salaf, bagaimana orang salaf terdahulu, ya dalam ilmu, amal, ibadah, ketaatan. Qayyim kalau diminta untuk ceritain bagaimana kaum salaf dahulu, malu beliau jemaah, malu gitu, isin kalau bahasa Jawanya itu. Makanya sebutkan, ya padahal Ibnu Qayyim kita tahu orang yang alim, ahli ibadah, abid, zahid, imam, ya, ahli ibadah, zuhud, ya masya Allah, taat, ya ahli ibadah dan seterusnya. Tapi masya Allah kalau dimintai keterangan bagaimana orang salaf dahulu, bagaimana kondisi orang salaf dulu, entah puasa mereka, entah sholat mereka, entah penuntut ilmu mereka, entah beramal mereka, gimana mereka, Ibnu Qayyim malu untuk menceritakan. Beliau mengatakan di awal ucapan beliau, wa ammas sabiqunal muqarrabun, adapun orang-orang yang sabiqun terdahulu di kalangan salaf, maksudnya al muqarrabun, yang mereka orang-orang yang dekat kepada Allah azza wa jalla, fanastaghfirullah alladzi la ilaha illahu awalan, maka kami minta ampun dulu sama Allah, ya yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Ia, ya min wasfi halihim, kita minta ampun dulu kepada Allah sebelum ceritain mereka. Maka saya pun sekarang ini akan menceritakan, dan kalau misalnya nggak dapat banyak di pertemuan yang akan datang, kalau masih ada, ya kita akan ceritakan bagaimana salaf, ya menghidupkan Ramadan, qiyamnya, qiyamnya, tilawatul Qur'annya, kedermawanannya, zikirnya, dan seterusnya, gimana mereka. Sebelum kita berbicara, saya juga ikutin Ibnu Qayyim, astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, ya saya minta ampun kepada Allah, menceritakan tentang bagaimana ya saumnya kaum salaf, bagaimana qiyamnya kaum salaf, bagaimana tilawatul Qur'annya kaum salaf, ya terdahulu. Saya minta ampun kepada Allah dari menceritakan tentang ya bagaimana ibadah mereka, padahal di sisi lain saya belum mampu mengikuti perjalanan mereka. Saya minta ampun kepada Allah azza wa jalla, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau katakan di awal ucapan beliau, adapun orang-orang terdahulu yang dekat kepada Allah, kita minta ampun dulu nih. Pertama nih, sebelum cerita, sebelum ngomong, kita minta ampun dulu kepada Allah azza wa jalla. Dari apa? Min wasfi halihim, dari mensifati, menceritakan tentang bagaimana kondisi mereka, wa adamil ittisafi bihi. Namun di sisi lain kita belum bisa belum bisa bersifat sebagaimana sifat mereka, dalam artian kita nggak bisa mengikuti keadaan ya mereka dalam ilmu dan amal, ibadah, dalam puasa dan yang lainnya misalnya, ya kita hanya bisa menceritakan tentang kehebatan mereka, kita sendiri nggak hebat-hebat, itu loh maksudnya. Ya, kita minta ampun dulu kepada Allah SWT. Bal ma syamamna lahu raihatan, bahkan kalau seandainya ya semangat mereka dalam ilmu, dalam amal, ibadah dan seterusnya, kalau itu ada aromanya, waduh, kita ini nggak bisa hanya untuk nyium aroma mereka, itu nggak bisa, nggak nyampe. Paham nggak maksudnya? Saking jauhnya kita dibandingkan mereka, ya mencintai karena Allah SWT, nyaris ibaratnya kalau ada aromanya amal ibadah mereka, kehebatan mereka dalam ketaatan, taqarrub kepada Allah, itu kalau ada aromanya tak tercium sama sekali oleh kita. Dalam artian jauh kita mencintai sementara dibandingkan mereka. Ya. Kemudian apa? Walakin mahabbatal qaumi tahmilu ala ta'arrufi manzilatihim wal ilmi biha wa in kanat an-nufus mutakhallifatan ya munqati'atan 'anil lihaqi bihim fa fi ma'rifati halil qaumi fawaidu 'adidah. Imam Qayyim melanjutkan bahwa ya akan tetapi yang membuat kita mau nggak mau harus cerita tentang keadaan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka,
yang menjadikan kita harus menceritakan adalah mahabbatul qaum, karena kita mencintai mereka. Dan insya Allah ya, seseorang ya yang mencintai sebuah kaum walaupun nggak bisa beramal seperti kaum tersebut, insya Allah bisa berkumpul bersama mereka nanti ya di surga insya Allah.